Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Syarifah dengan NIM 2461318 dari kelas F kelompok F3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gas kromatografi atau GC dengan penerapan pada praktikum penetapan kadar etanol dalam sediaan sirup farmasetik menggunakan teknik standar internal. Latar belakang dan definisi. Pada slide ini dijelaskan latar belakang penggunaan gas kromatografi. Etanol sering digunakan sebagai pelarut pada sediaan sirup farmasi, sehingga kadarnya perlu dikontrol untuk menjamin mutu, keamanan, dan memenuhi persyaratan regulasi. Oleh karena itu, digunakan metode gas kromatografi yang memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi untuk menganalisis senyawa volatil. Gas kromatografi merupakan teknik kromatografi yang memisahkan senyawa volatil berdasarkan distribusi antara fase gerak berupa gas pembawa dan fase diam di dalam kolom. Adapun tujuan penggunaannya yaitu untuk menentukan kadar etanol, memisahkan senyawa volatil, melakukan analisis mutu obat, serta pengujian pelarut residu. Selanjutnya, mekanisme kerja atau prinsip kerja utama. Prinsip kerja gas kromatografi adalah memisahkan senyawa berdasarkan volatilitas dan interaksinya dengan fase diam di dalam kolom. Senyawa yang lebih mudah menguap akan keluar lebih cepat sehingga memiliki waktu retensi atau RT yang berbeda. Selanjutnya, senyawa dideteksi oleh Flame Ionization Detector atau FID dan diubah menjadi sinyal listrik yang ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Flowchart di samping menunjukkan urutan proses analisis mulai dari preparasi sampel hingga diperoleh hasil penetapan kadar. Selanjutnya, komponen instrumen dan fungsinya. Pada saat ini ditunjukkan komponen utama instrumen gas kromatografi beserta fungsinya, yaitu yang pertama gas carrier, berfungsi membawa sampel melewati kolom. Yang kedua, injektor, menguapkan dan memasukkan sampel ke dalam sistem. Yang ketiga, kolom kapiler yang berfungsi untuk memisahkan senyawa berdasarkan karakteristiknya. Yang keempat, oven, menjaga suhu kolom agar proses pemisahan berlangsung optimal. Yang kelima, detektor FID, mengubah senyawa yang keluar dari kolom menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir, komputer atau software untuk mengolah sinyal tersebut menjadi kromatogram yang digunakan untuk analisis. Selanjutnya, cara kerja detektor dan pembacaan data. Setelah senyawa dipisahkan di dalam kolom, senyawa akan masuk ke detektor FID. Detektor bekerja dengan membakar senyawa organik menggunakan nyala hidrogen dan udara sehingga menghasilkan ion. Ion tersebut digunakan menjadi arus listrik dan ditambahkan di komputer sebagai kromatogram. Secara kualitatif, identifikasi dilakukan dengan membandingkan waktu retensi terhadap standar, sedangkan secara kuantitatif, kadar etanol ditentukan dari luas area puncak, kurva baku, dan standar internal N-propanol. Selanjutnya, aplikasi pada praktikum. Pada praktikum ini, gas kromatografi digunakan untuk menentukan kadar etanol dalam sediaan sirup farmasi. Tahapannya meliputi pembuatan seri standar etanol, penambahan N-propanol sebagai standar internal, preparasi sampel melalui distilasi, injeksi ke instrumen GC, kemudian dilakukan analisis waktu retensi dan luas area puncak untuk menghitung kadar etanol. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Gas kromatografi memiliki beberapa kelebihan, yaitu sensitivitas dan selektivitas yang tinggi, analisis yang cepat, akurasi yang baik, serta sangat cocok untuk analisis senyawa volatil. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya instrumen yang relatif mahal, hanya dapat digunakan untuk senyawa volatil, memerlukan gas pembawa, dan perawatan alat yang cukup kompleks. Selanjutnya, aplikasi pada farmasi. Dalam bidang farmasi, gas kromatografi banyak digunakan untuk penetapan kadar etanol, analisis pelarut residu, analisis minyak atsiri, impuritas volatil, pengawasan mutu obat, analisis metabolit, serta analisis di bidang forensik dan toksikologi. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gas kromatografi dengan detektor FID merupakan metode analisis yang memisahkan senyawa volatil berdasarkan waktu retensi dan mendeteksinya menggunakan Flame Ionization Detector. Pada praktikum, metode ini digunakan untuk menentukan kadar etanol dalam sirup farmasi.
menggunakan teknik standar internal sehingga menghasilkan analisis yang cepat, akurat, sensitif, dan andal. Selanjutnya, daftar pustaka berikut referensi yang saya pakai untuk membuat PPT ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.